Mari kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal itu kiranya memelihara hati dan pikiran saudara di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Amanginang, sahabat-sahabat, saudara-saudara yang diberkati Tuhan Yesus Kristus. Hari ini kita akan bersama-sama mendengarkan firman Tuhan yang akan menyapa, meneguhkan, dan menguatkan kita menjalani hari-hari kehidupan ini. Waktu cepat berlalu. Sekarang sudah hari ke-26 bulan Februari. Cepat sekali ya. Dan dalam kalender gereja, sesudah minggu-minggu Epifani, kita memasuki minggu-minggu Pasion. Minggu-minggu Pasion itu berarti kita seperti menapaktilasi perjalanan penderitaan Yesus. Jadi ada beberapa minggu berturut-turut kita memasuki minggu-minggu Pasion, di mana kita mengingat, mengenang, dan belajar dari masa-masa Pasion Yesus. Mengapa harus diingat penderitaan? Kenapa bukan kebahagiaan? Kenapa bukan sukacita yang diingat? Tapi penderitaan Yesus itu adalah penderitaan yang perlu diingat, perlu dipelajari, dan menjadi sesuatu yang menguatkan dan meneguhkan kita. Mari kita mendengarkan firman Tuhan yang diambil dari Keluaran pasal 33 ayat yang ke-15 sampai dengan ayatnya yang ke-23. Demikian firman Tuhan. Berkatalah Musa kepadanya, jika engkau sendiri tidak membimbing kami, janganlah suruh kami berangkat dari sini. Dari manakah gerangan akan diketahui bahwa aku telah mendapat kasih karunia di hadapanmu, yakni aku dan umatmu ini? Bukankah karena engkau berjalan bersama-sama dengan kami, sehingga kami, aku dengan umatmu ini, dibedakan dari segala bangsa yang ada di muka bumi ini? Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, juga hal yang telah kau katakan ini akan kulakukan, karena engkau telah mendapat kasih karunia di hadapanku, dan aku mengenal engkau. Sekali lagi, engkau telah mendapat kasih karunia di hadapanku, dan aku mengenal engkau. Tetapi jawabnya, perlihatkanlah kiranya kemuliaanmu kepadaku. Tetapi firman-Nya, aku akan melewatkan segenap kegemilanganku dari depanmu dan menyerukan nama Tuhan di depanmu. Aku akan memberi kasih karunia kepada siapa yang kuberi kasih karunia, dan mengasihani siapa yang kukasihani. Lagi firman-Nya, engkau tidak tahan memandang wajahku, sebab tidak ada orang yang memandang aku dapat hidup. Berfirmanlah Tuhan, ada suatu tempat dekatku, di mana engkau dapat berdiri di atas gunung batu. Apabila kemuliaanku lewat, maka aku akan menempatkan engkau dalam lekuk gunung itu, dan aku akan menudungi engkau dengan tanganku sampai aku berjalan lewat. Kemudian
Aku akan menarik tanganku dan engkau akan melihat belakangku, tetapi wajahku tidak akan kelihatan. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudaraku yang diberkati Tuhan, kita katakan tadi bahwa kita sedang memasuki minggu-minggu Pasion, mengingat, mengenang, mempelajari dan menarik pelajaran dari Pasion, dari penderitaan yang telah dilalui Yesus. Ada buku endek kita yang lagunya seperti ini. Partangisan do hape anggo hasianganon holso arsak tangis pe sai manosak do toktong. Itu sepenggal lirik lagunya. Dalam hidup ini kita akan berhadapan dengan berbagai macam penderitaan, gitu ya. Tidak ada orang yang melepas, yang bisa bebas dari penderitaan. Setiap orang akan mengalami penderitaan. Itulah yang kita sebut passion. Setiap orang akan menghadapi pasionnya sendiri. Gak ada yang bisa bebas. Tapi sayangnya memang justru meski itu kita tahu, orang tidak pernah mempersiapkan diri bagaimana menghadapi penderitaan, bagaimana menghadapi passion, tapi justru bagaimana menghindar dari penderitaan. Jangan deh sampai terjadi penderitaan, jangan deh sampai terjadi kesulitan. Jadi bagaimana menghindar. Tapi tidak ada orang yang bisa menghindar. Jadi karena itu yang kita butuhkan bukan hanya usaha untuk menghindar, terutama bagaimana kita memprepare, bagaimana kita mempersiapkan diri sehingga kalau kita diperhadapkan dengan penderitaan itu, kita akan bisa menghadapinya seperti yang dilakukan oleh Yesus Kristus. Itu makanya kita belajar pasion dari Yesus, karena satu-satunya yang telah melewati penderitaan itu dengan tekun, dengan tabah, dan berhasil menang gemilang, itu hanya Yesus. Penderitaan sesakit, sepahit, segetir, sepedihnya yang bisa dibayangkan oleh manusia telah dilalui oleh Yesus, dan dia menang. Dia tidak pernah menyerah, dia tidak pernah hands up, tidak pernah mundur, tidak pernah gentar. Dia hadapi pasionnya dengan berani dan berhasil. Itu makanya kita perlu belajar dari pasion Yesus. Dari firman hari ini, apa hubungannya dengan pasion kita? Nah, si Musa dalam cerita ini dia menghadapi pasionnya memimpin Israel keluar dari Mesir menuju tanah perjanjian. Ada pasionnya, sudah kita sampai cerita firman ini, udah banyak pasion yang dihadapi. Ada sungut-sungut lah, ada orang mau lemparin dia lah, dan macam-macam. Dia hadapi semua pasion itu untuk menuntun, untuk membimbing Israel agar bisa sampai ke tanah perjanjian. Nah, kita sahabat-sahabat, amang inang, saudara-saudara yang diberkati Tuhan, apa pasion kita sekarang? Apa pergumulan yang sedang kita hadapi? Apa masalah yang menekan kita? Apa persoalan-persoalan yang membuat kita, yang membuat sahabat, membuat amang tidak bisa tidur, atau gemetaran, atau jantungnya deg-degan? Apapun itu, tugas kita sekarang bukan bagaimana lari dari pasion, tapi bagaimana kita menghadapinya. Belajar dari Musa di sini. Apa dilakukannya? Dia mengandalkan Tuhan. Keren banget ya apa yang dikatakan oleh Musa tadi dalam ayat 15. Berkatalah Musa kepada, jika engkau sendiri tidak membimbing kami, janganlah suruh kami berangkat dari sini. Jadi dia tidak mengandalkan dirinya,
Dia tidak mengandalkan kemampuannya, kekuatannya, kehebatannya, ketangguhannya, tapi dia mengandalkan Tuhan. Tapi ada satu lagi, Musa tahu siapa dia dan Musa tahu siapa Tuhannya. Ini yang bisa membuat kita mampu menghadapi pasion kita. Saya tahu siapa saya, tapi saya tahu siapa Tuhan saya. Amanginang, firman Tuhan tadi berkata, aku mengasihi engkau. Aku mengasihi engkau. Itu firman Tuhan. Aku berjalan bersama dengan engkau. Engkau telah mendapat kasih karunia di hadapanku dan aku mengenal engkau. Ini ya sahabat, Amanginang, ini firman Tuhan untuk Amang, untuk saudara hari ini. Engkau telah mendapat kasih karunia di hadapanku. Itu firman Tuhan untukmu sekarang. Iya, Amang, ya, iya. Engkau telah mendapat kasih karunia di hadapanku. Dan aku, ini untukmu, aku mengenal engkau. Wow, ini luar biasa. Kita adalah orang yang tidak pantas mendapat kasih karunia. Kita adalah orang yang hanya pantas untuk dihukum. Kita hanyalah orang yang pantas untuk dieliminasi dari kehidupan. Tapi luar biasanya hari ini, Minggu Pasion ini, di tengah-tengah pasion yang menekan kita, Tuhan berkata, aku mengenal engkau. Engkau mendapat kasih karunia di hadapanku. Wow. Jadi bukan murka ya, bukan kemarahan, bukan dicuekin, tapi mendapat kasih karunia. Jadi kalau kita ikuti tadi cerita ini, wow, luar biasa kasih karunia-Nya. Diberi kesempatan melihat Tuhan. Walaupun gak bisa lihat wajahnya, karena tidak ada orang yang bisa lihat wajah Tuhan hidup. Tapi Tuhan memberi kesempatan kepada Musa, memberi kesempatan kepada setiap kita melihat kemuliaan Tuhan. Karena Dia mengasihi kita. Dia tidak membinasakan kita, tapi Dia mengasihi kita, kita memperoleh kasih karunia daripadanya. Karena itu, Minggu-minggu Pasion ini mau mengajar kita untuk melihat penderitaan, pasion-pasion yang mungkin kita hadapi bukan sebagai kemarahan, bentuk kemarahan Tuhan, bukan sebagai bentuk murka Tuhan, tapi itu adalah proses perjalanan yang harus saya lalui agar saya bisa menjadi diriku yang terbaik. Be the best of you. Agar bisa menjadi the best of you, the best of us, kita harus menghadapi pasion kita dengan berani. Dan pasion ini, seberat apapun, kita bisa hadapi kalau selalu ingat, selalu katakan kepada diri sendiri, aku mendapat kasih karunia dari Tuhan. Aku telah mendapat kasih karunia di hadapan Tuhan. Tuhan mengenal aku dengan baik. Dia tahu, kalau dalam Mazmur 103 ayat 14, Dia tahu siapa kita. Dia tahu bahwa kita adalah debu. Dia tahu. Jadi aku mengenal engkau. Kita itu hanya debu yang tidak berdaya. Tapi meski hanya debu yang tidak berdaya, kita, sahabat, kita semua
sudah mendapat kasih karunia di hadapan Tuhan. Jadi apapun pasionmu, apapun yang menekan hidupmu sekarang, katakan, aku menanggung ini bersama Paulus. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepada aku. Karena aku mendapat kasih karunia dari Dia. Aku dikenalnya. Tidak punya kemampuan apa-apa. Aku hanya debu. Tapi meski aku hanya debu, Allah mengasihi aku. Di dalam Yesus Kristus, Dia mengasihi aku. Jadi Yesus yang telah melalui pasionnya, Dia menjadi teladan bagi kita untuk tetap tabah, tangguh, kuat, tekun menjalani pasion kita masing-masing. Sehingga pasion-pasion yang kita lalui ini tidak akan menjatuhkan kita, tidak akan membinasakan kita, tapi justru kalau kita menjalani semua itu sebagai orang yang mendapat kasih karunia Tuhan, sebagai orang yang dikenal oleh Tuhan dengan sangat baik, maka semua pasion yang kata orang mampus dia di situ, rasain lu, itu kata orang karena pasion dia begitu beratnya. Tapi bersama Yesus yang telah melalui pasionnya dan yang sudah menang dan punya kompetensi untuk menolong saya dalam pasion-pasion saya, semua perjalanan kehidupan itu, sesulit apapun, sepedih apapun, segetir apapun, itu membuat saya menjadi diri saya yang terbaik, menjadi lebih baik, menjadi lebih tangguh. Dan orang akan selalu berkata, wow, kirain sudah mampus, ya kok malah dia lebih bersinar lagi, dia lebih kuat lagi, dia lebih arif lagi, dia lebih kuat lagi. Sahabat, saya berharap perjalanan hidup sejauh ini, apapun itu, kita hari demi hari makin menjadi lebih baik, makin lebih tangguh, makin lebih kuat. Karena ingat, aku mendapat kasih karunia di hadapan Tuhan. Aku dikenalnya, aku dikasihinya, dan aku diampuninya. Selamat menjalani masa-masa pasion ini. Dan saya berharap kita akan lanjutkan lagi minggu depan. Pasion ini membuat diri kita makin menjadi seperti yang direncanakan Tuhan, makin menjadi seperti Yesus. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Terima kasih Bapa di surga, firman-Mu telah menyapa, meneguhkan dan menguatkan kami. Kami belajar dari pasion Yesus. Dengan pasion Yesus, kami mampu menjalani pasion kami sendiri, dan kami menjadi lebih baik, lebih tangguh, dan menjadi diri kami yang terbaik. Tuhan, Kau melihat setiap anak-Mu ini, setiap orang yang mendengarkan firman ini, apapun persoalannya, apapun pergumulannya. Terima kasih. Hari ini Tuhan berkata kepada setiap kami, di tengah pasion kami masing-masing, Engkau mendapat kasih karunia di hadapanku. Aku mengenal. Terima kasih Tuhan. Kami adalah orang-orang yang sangat-sangat Engkau kasihi, yang Kau limpahi dengan kasih karunia-Mu. Persoalan sehebat apapun, kasih karunia-Mu cukup untuk kami, sehingga kami mampu menjalani hidup ini, memberikan kontribusi yang bermakna, yang berarti bagi hidup dan kehidupan ini. Berkati setiap orang, berkati pemerintah kami, berkati negara ini, berkati pelayan-pelayan-Mu dimanapun di seluruh dunia.
Berkati setiap orang tua, setiap guru, agar mampu memberikan didikan dan ajaran yang mendorong setiap orang mampu menghadapi pasionnya bersama dengan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama-Mu kami telah berdoa, bersyukur dan berserah. Amin.